Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, ini dia spoiler One Piece SBS volume 109. Dimana di sini di SBS, jika kalian tidak tahu, SBS adalah tempat atau forum di mana fans bertanya kepada Oda Sensei, dan biasanya isi dari SBS itu adalah info penting, fun fact, atau sekedar hal nyeleneh lainnya. Dan berikut ini adalah spoiler SBS One Piece volume 109. Pertama, ada fans yang bertanya seperti ini. Pada chapter 1110, si Chibukai yang dikalahkan Ace yang dibicarakan oleh Saint Saturn dan juga Kuma, seperti apa orang itu? Dan Oda Sensei menjawabnya dan juga menggambarnya seperti ini. Dia terlihat seperti ini. Namanya adalah Hanafuda. Hobinya adalah mengoleksi buah iblis Zoan kuno. Apa yang direncanakannya di balik ini masih belum diketahui sampai sekarang. Tinggi badannya adalah 514 cm. Nama lainnya adalah Raja Kadal. Wup, ini menarik nih. Soalnya ini bisa menjadi karakter penting. Apalagi ya dengan hobinya mengoleksi buah iblis Zoan kuno, setidaknya dan seharusnya dia bisa menjadi sosok yang berbahaya dan sekaligus penting. Karena berbicara soal Zoan kuno, seharusnya kita berbicara juga soal bajak laut Kaido. Dan ada kemungkinan sosok inilah yang menyuplai para number ataupun pasukannya Kaido bisa memiliki Zoan kuno. Sehingga harusnya cukup wajar jikalau kita berbicara hubungan antara mereka berdua. Dan apakah sosok inilah sosok si Chibukai itu yang pernah muncul di siaran orang-orang di Underworld. Dan seharusnya ini sangat make sense jika kita berbicara kalau dia adalah sosok itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dan kali ini kita akan berbicara tentang Fujitora, yang dimana ya ada fans yang bertanya seperti ini. Tolong beritahu kami nama dan pangkat atau peringkat pedang dari Fujitora itu. Dan Oda menjawabnya seperti ini. Nama pedangnya itu adalah Yakuza Kazen, garis tembak Yakuza. Ini adalah Shikomizu, pedang tongkat atau pedang tebu, dan merupakan salah satu pedang kelas tertinggi. Ini adalah Meto, pedang bernama yang dibuat oleh Fugetsu Kizaburo dari negeri Wano. Ya make sense sih jika pedang ini dibuat oleh orang Wano. Tapi apakah ini menjelaskan juga? Apakah ini menjelaskan seorang Fujitora atau sosok yang bernama Iso ini pernah atau semacamnya tinggal di Wano Kuni? Karena ini menarik ya. Mungkin akan berhubungan juga kenapa dia membutakan matanya. Dimana kita tahu ya bahwa alasan kenapa Fujitora membutakan matanya itu karena seorang Fujitora pernah melihat sesuatu yang mengerikan di dunia ini. Dimana karena Iso bekerja sebagai Marine atau sebagai orang yang mendukung pemerintah dunia, harusnya kengerian itu tidak pernah dia lihat saat dia menjadi Marine. Jadi dengan begitu, bagaimana jika Iso ini adalah orang yang pernah melihat Pluton di Wano Kuni? Dan itu mungkin alasannya kenapa dia membutakan matanya. Dan saya curiga di cover story Yamato ini, yang mana Yamato melakukan suatu perjalanan mengelilingi Wano, dia atau Yamato ini nantinya mungkin akan melihat bagaimana Pluton itu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai Shiki. Dimana ada fans yang bertanya seperti ini. Golden Lane Shiki akhirnya muncul di jalan cerita utama atau di manganya. Jadi apakah ini berarti kejadian di film movie Strong World resmi dimasukkan ke dalam timeline cerita utama? Dan Oda Sensei menjawabnya seperti ini. Tapi jika kau melakukannya, itu tidak akan selalu berhubungan dengan cerita utama. Namun mengenai Strong World, menurutku Shiki yang awalnya ada di cerita utama adalah orang yang sama yang digunakan di film itu. Ya, dia ada di cerita utama sejak awal cerita juga. Namun jika tidak ditampilkan di film, Shiki tidak seharusnya memakan buah iblis mengapung-mengapung itu atau float nomi. Aku punya peraturan sendiri bahwa aku tidak akan membuat orang yang bisa terbang sena jidatnya dan melayang di udara. Jadi aku memutuskan untuk menyegel buah itu karena ini adalah manga tentang bajak laut. Tapi karena itu digunakan dalam film, aku harus menggunakannya sekarang pada karya aslinya. Memang benar-benar impor terbalik yang telah terjadi saat ini.
Wop, apakah ini menjelaskan kalau Shiki sangat jarang muncul karena Oda masih berpikir bagaimana membuat dia bisa melayang dan tema bajak laut masih make sense. Soalnya bagi aja ya, sampai dijelaskan kalau buaya bisa bagi itu ada limit di mana bagi bisa melayang. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, di mana pertanyaan kali ini ya cukup penting karena menguak sedikit tentang satu ratu di Amazon Daily. Di mana ada fans yang bertanya seperti ini. Halo Oda-san, Nenek Yomba mengatakan bahwa Permaisuri atau ratu dari Amazon Daily dari 2 generasi sebelumnya meninggal karena jatuh cinta. Tapi faktanya ratu dari 2 generasi yang lalu adalah Sakuyaku dan dia masih hidup. Mengapa Nenek Yomba berbohong dalam hal ini? Dan Oda menjawabnya, ini soal pemahaman cara bacanya, bukan bohong. Yang dia maksud di baris ini adalah ratu dari 2 generasi juga berbicara tentang penyakit cinta mereka juga mengalami. Di masa lalu, ratu dan prajurit negeri ini selalu meninggal karena penyakit tanpa mengetahui alasannya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Nenek Yomba dan yang lainnya sepertinya menghindari kematian itu dengan pergi ke luar negeri. Dan berikut ini adalah 4 generasi dari Ratu Amazon Daily. Yomba selamat dari penyakit itu, Sakuyaku juga selamat dari penyakit itu. Lalu ratu generasi berikutnya setelah Sakuyaku bernama Toritoma adalah ratu yang mati karena penyakit itu. Dan berikutnya barulah Hancock menjabat sebagai itu. Dan saat ini statusnya belum ditulis Oda sebagai selamat, tapi hanya bertulis sebagai cinta bertepuk sebelah tangan. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Hancock selamat atau justru sebaliknya? Ataukah ini kode bahwa Hancock benar-benar akan sama Luffy nantinya? Kemudian ada pertanyaan lainnya mengenai agen rahasia dari pemerintah dunia. Halo Dasan, saya menulis surat ini dari Perancis dan saya ingin tahu bagaimana anggota CP9 bisa dipromosikan sebagai anggota CP0. Semoga beruntung. Dan Oda menjawabnya seperti ini. Pertama, mari berbicara soal CP9 yang dikalahkan di Enies Lobby. Anggota CP9 muncul di seri cover story laporan insiden setelah CP9 itu, di mana mereka disalahkan oleh ketua mereka itu Spandam dengan dosa kegagalan misi, di mana mereka memutuskan untuk menghilang dari tempat lain. Begitulah pelatihan mereka untuk menjadi lebih kuat dimulai. Sebaliknya, karena suatu hal, karena wewenang Spandin, yaitu ayah Spandam dipromosikan menjadi kepala CP0. Dan dari sini Lucy dan yang lainnya ternyata telah mengungkapkan plot kejahatan invasi yang direncanakan oleh orang-orang petinggi di Underworld dan mantan tahanan level 6 dengan Spandin dan menghancurkan organisasi-organisasi ini untuk mencegahnya. Dan setelah kejadian itu, Lucy dan kawan-kawannya diangkat kembali menjadi agen CP0. Sementara Spandin terbaring sakit, kehilangan seluruh otoritasnya, dan karena hal itu, Spandam menjadi bawahannya Lucy. Kemudian juga ada pertanyaan lainnya mengenai agen pemerintah dunia ini atau CP0 ya, terutama pada bagian Khalifa. Odachi, anggota CPX Alpha, apakah dia adalah kerabat dari Khalifa? Selain itu, CP9 adalah organisasi yang tidak dikenal, tapi kenapa CP0 bisa dikenal oleh publik? Dan Oda menjawabnya, Alpha adalah adik perempuan Khalifa. Di antara anggota-anggota CP9 dari 22 tahun yang lalu, kita melihat Laxi dan dia adalah ayah dari keduanya. Dan pada dasarnya, Cyberpol membesarkan anak-anak mereka tanpa hubungan keluarga untuk menjadi agen yang intelijen yang sangat baik. Jadi kasus mereka adalah kasus yang langka. Pada kenyataannya, mereka dibesarkan secara individualis, terpisah satu sama lain, hampir tanpa hubungan keluarga sama sekali. Itu karena emosi bisa menjadi suatu kelemahan di dunia ini. Lalu ada pertanyaan berikutnya mengenai Kuma, yang mana fans bertanya seperti ini. Oda Sensei, satu-satunya tempat di mana kemampuan Pau-Pau milik Kuma dapat menerbangkan seseorang ke tempat itu hanya terbatas pada tempat-tempat yang dikunjungi secara pribadi oleh Kuma, bukan? Dan Oda Sensei menjawabnya, iya benar sekali, karena di masa lalu Kuma telah berkeliling dunia.
Dan di sini ada satu pertanyaan saya yang masih belum dijawab atau terjawab dari fakta ini. Bagaimana cara Kuma menyelamatkan 500 budak di God Valley, padahal di saat yang sama Kuma baru saja mendapatkan buah iblisnya itu. Oke, ke pertanyaan berikutnya, dan kali ini ada pertanyaan soal Bone, di mana ada fans yang bertanya seperti ini. Oda Sensei, buah iblis Bone adalah buah iblis penuaan yang membuatnya menjadi manusia manipulasi usia. Bukankah atau apakah ini berarti jika dia terus mempertahankan usia mereka tetap muda, mereka tidak akan mati? Dan di sini Oda menjawabnya. Jadi begitukah menurutmu? Tapi pada chapter 1072, Bone mengatakan ini. Ketika berbicara tentang makhluk hidup, efektif dari buah iblisnya tidak akan bertahan selamanya. Jadi pada suatu saat efeknya akan lenyap. Tunggu. Tapi bagaimana jika di spam? Ya nggak tahu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada fans yang bertanya seperti ini. Dalam chapter 1096, salah satu dari dua anak laki-laki yang melempar Kuma dengan batu mengenai topi koboi dan memiliki bintik-bintik memiliki penampilan yang sama dengan salah satu anggota Bone, kru bajak lautnya. Apakah mereka mungkin orang yang sama? Dan Oda menjawab, masing-masing dari mereka muncul di kerajaan Sorbet. Selain itu ya, masing-masing dari mereka digambarkan naksir dengan Jinny. Artinya, kru bajak laut Bone pada awalnya berdiri dari teman-teman Kuma yang juga merupakan nelayan tangguh yang mengawasi pertumbuhan Bone. Mereka melindungi Bone dengan sepenuh hati seperti anak mereka sendiri. Saat ini, Bone pernah ditangkap oleh Akainu dengan melarikan diri. Setelah itu, tanpa bergabung dengan Gyogoro dan juga yang lainnya, dia pergi sendirian untuk mencari ayahnya, pergi menemui ayahnya di Marijoa, kemudian melarikan diri dari kapal kerajaan Tanjin. Setelah itu menyusup ke kapal pemerintah, kemudian mendekati Egghead, dan di sana kemudiannya bertemu dengan Luffy dan yang lainnya yang berniat akan membunuh Vegapunk. Ya, begitulah kejadiannya.